Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada pertanyaan, apa hukum menggendong bayi yang memakai diapers? Dan terkadang bayi itu di diapersnya sudah ada najis. Kita akan memberikan penjelasan tentang ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana yang kita pahami bahwa salah satu di antara syarat sah sholat adalah suci dari najis. Baik najis yang melekat di badan, najis yang melekat di pakaian, maupun najis yang berada di tempat kita sholat. Oleh karena itu, apabila ada orang yang sholat dan dia gendong najis, membawa benda yang najis, misalnya dia membawa botol yang isinya najis atau membawa plastik yang isinya najis, meskipun najis itu tidak keluar dari botol tersebut atau tidak keluar dari plastik tersebut, maka orang ini masuk dalam kategori membawa najis ketika sholat, dan itu bertentangan dengan salah satu di antara syarat sah sholat. Baik, sekarang kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni mengatakan, "Lau hamalal musalli," kalau orang yang sholat itu membawa qaruratan, dia membawa botol, fiha najasatun masdudatun, dan di dalam botol itu ada najis yang tertutup sehingga najis itu tidak keluar, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Li'annahu hamilun linajasati ghairi ma'fuwin anha, karena orang ini membawa najis yang tidak bisa dimaafkan. Najisnya banyak, kemudian dia terpisah dari berada di tempat tertentu, ya, atau dibawa oleh orang yang sholat, fi ghairi ma'daniha, dan najis itu bukan di kantong najis. Kantong najis seperti isi perut manusia. Di bagian usus besar bisa jadi ada kotoran yang tersimpan di situ. Inilah yang disebut dengan ma'danun najasah, tempat najis yang ada dalam jasad manusia. Kalau seperti ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, karena siapapun manusia pasti dia selalu dalam perutnya dia mengantongi najis. Nah, yang tidak boleh adalah ketika najis itu sudah berada di luar badan, baik dia ditaruh di dalam wadah tertentu, baik dia tertutup maupun terbuka, ketika kemudian dibawa dalam sholat, maka itu bertentangan dengan keabsahan dari sholat. Sebab salah satu di antara syarat sah sholat adalah bersih dari najis. Fa'ashbaha ma law kanat ala badanihi aw thawbihi. Maka ini seperti ketika najis itu berada di badan atau pakaiannya. Ini keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Baik. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika orang itu tidak tahu? Bagaimana jika orang itu tidak tahu? Atau dia lupa ketika gendong bayinya, mungkin karena gerakan refleks ingin segera menolong bayinya yang sedang nangis, kemudian dia lupa kalau ternyata bayi ini bawa najis. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan, "Madzahibul ulama'i fi man shalla binajasatin nasiyaha au jahulaha." Berkaitan dengan mazhab ulama untuk orang yang salat dengan membawa najis karena dia lupa atau dia tidak sadar, dia tidak tahu. Dzakarna, telah kami sebutkan, annal asahha fi madhabina, bahwa pendapat yang sahih dalam mazhab kami yaitu Syafi'iyah, wujubul i'adati wa bihi qala Abu Qilabah wa Ahmad, wajib mengulangi salat. Sehingga ada orang yang dia salat tapi dia nggak sadar kalau dia bawa najis, kemudian selesai salat baru dia tahu kalau dia bawa najis, maka menurut mazhab yang sahih dalam Syafi'iyah, orang ini wajib mengulangi salat, dan ini juga pendapat Abu Qilabah dan Imam Ahmad. Wa qala jumhurul ulama, sementara jumhurul ulama mengatakan la i'adata alaihi, tidak ada kewajiban untuk mengulang. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mundhir dari Ibnu Umar, sahabat, Ibnu Musayyib, tabi'in,
Tawus, Atha, Salim bin Abdullah, ini deretan tabi'in, Mujahid juga tabi'in. Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Az-Zuhri, ini juga tabi'in. Yahya Al-Ansari, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuya, dan Abu Thawr. Baik, sehingga ada banyak sekali ulama yang mengatakan tidak perlu mengulang salat. Qala Ibnul Mundhir, kata Ibnul Mundhir, wa bihi aqul, dan ini pendapat yang saya pilih. Dan ini merupakan madhabnya Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik. Kemudian pendapat Imam Malik juga, gurunya Imam Syafi'i, wa huwa qawiyyun fid dalil wa huwal mukhtar, dan ini lebih kuat, wa huwal mukhtar, dan inilah pendapat yang terpilih. Sehingga secara pribadi Imam An-Nawawi rahimahullah lebih menguatkan pendapat ini. Baik. Dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang salat dan dia membawa najis, tapi dia tidak sadar, atau dia tidak tahu, atau dia lupa, maka salatnya tidak perlu diulang. Jika selesai salat dia baru sadar, dia baru tahu, atau dia baru ingat. Dengan syarat selesai salat dia baru mengetahui, baru sadar, dan baru ingat. Sehingga di tengah salat sama sekali dia nggak sadar. Nah, hal yang sama juga kita bisa bawa untuk kasus orang yang gendong bayi, sementara bayi itu menggunakan diapers. Kemudian orang ini tidak sadar kalau ternyata dalam diapers itu ada najis. Atau mungkin dia tidak tahu. Ada banyak kasus yang sudah lama dialami oleh sebagian kaum muslimin. Berkali-kali seperti itu dia lakukan, sementara dia tidak tahu. Apakah harus mengulangi salatnya? Jumhur ulama mengatakan tidak perlu mengulang salatnya. Baik. Dengan keterangan ini, maka berkaitan dengan menggendong bayi waktu salat, ada dua keadaan. Yang pertama, apabila bayi itu tidak membawa najis, misalnya diapersnya baru ganti, atau Anda yakin dia belum buang air, dia belum pipis, dia belum buang air besar, maka boleh digendong ketika salat. Sebagaimana Nabi SAW menggendong cucu beliau Umamah bintu Zainab bintu Muhammad SAW, yang waktu itu digendong dalam posisi beliau menjadi imam salat. Dan para ulama mengatakan bahwa Umamah ketika digendong Nabi SAW waktu salat, Umamah tidak membawa najis. Yang kedua, apabila bayi itu membawa najis, di diapersnya ada najis, maka jika orang tuanya tahu atau orang yang sholat ini tahu, maka terlarang bagi dia untuk menggendongnya. Terlarang bagi dia untuk menggendongnya. Dan apabila dulu sudah pernah terjadi karena tidak tahu atau karena lupa, pendapat jumhur ulama tidak perlu mengulang sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.